Saya bilang sama Allah, ya Allah, it's my turn. Ini giliran saya jaga toilet. Maaf, saya penjaga toilet yang bisa berbahasa Inggris. Jadi doanya begitu. Ya Rob, it's my turn. Asik ya, bilingual. Ya Allah, ini giliran saya. Yang mana orang lain kemudian menangis menuntut haknya yang sampai hari ini belum dikembalikan. Namun Yusuf Mansur begitu anteng dan ketawa hahaha di sana sini gitu. Wira-wiri di media sosial. Lalu kemudian asik-asik mengelola bisnis pribadinya bernama Warung Stick and Seek. Itulah mengapa teman-teman sampai hari ini kami masih terus menyuarakan untuk kemudian memboikot bisnis milik Yusuf Mansur. Karena ini menurut saya adalah langkah yang efektif dan efisien memberi sanksi sosial, memboikot Warung Stick and Seek Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid. Yusuf Mansur di setiap ceramahnya, bahkan hampir di semua ceramah dia itu tidak terlepas dari berbicara yang namanya duit, dan duit. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika kemudian Yusuf Mansur berbicara duit, ini selalu kemudian diikuti dengan masalah. Masalahnya adalah ini bukan masalah pribadi dari Yusuf Mansur. Ini adalah masalah umat, menyangkut umat. Karena korban yang kemudian muncul di media saja ini sudah lumayan banyak, teman-teman. Bahkan boleh kita bilang banyak sekali. Belum lagi yang kemudian memberitahu kami bahwa mereka juga korban melalui kolom komentar, namun sampai hari ini belum kemudian memiliki kesempatan untuk kami wawancarai. Bahkan juga ada yang enggan untuk kemudian diwawancarai, enggan untuk kemudian muncul di media. Alasannya tentu beragam, teman-teman. Yang pertama, mungkin mereka ini orang-orang yang tipikal orang yang tidak suka untuk kemudian masuk ke dalam frame kamera, atau juga mungkin orang-orang yang masih segan dengan Yusuf Mansur, bahkan orang-orang yang masih takut dengan Yusuf Mansur. Karena tentu Yusuf Mansur ini bukan hanya sekedar ustadz gitu. Yusuf Mansur ini ustadz level terkenal gitu, bahkan sudah bisa kita bilang ustadz selebritis, teman-teman, karena selalu wirawiri di media sosial gitu, bahkan di pemberitaan, teman-teman. Hanya belakangan ini saja Yusuf Mansur kemudian sudah mulai tenggelam. Dan Yusuf Mansur ini tidak terlepas dari cerita-cerita narasi dia yang mana ini kebanyakan kemudian hari-hari ini terbukti bahwa cerita-cerita yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur ini kebanyakan adalah fiktif alias bohong, teman-teman. Ini adalah sebuah video yang mana ini juga memancing beragam komentar dan banyak komentar dari netizen yang juga akan saya bacakan. Ini cerita Yusuf Mansur mengenai dia pernah menjadi penjaga toilet, teman-teman. Yang mana menurut saya ini agak absurd ya. Artinya tidak sinkron antara cerita dia yang satu dengan yang lain gitu. Mari kita simak video berikut. Pak, ketika saya jaga toilet di tahun 99 dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu tiap hari Ustadz. Ini cerita mudah-mudahan dengan izin Allah. Toilet itu penghasilannya 70.000, 80.000. Lalu kami sebagai penjaganya dapat 10%, 7.000, 8.000. Tapi Pak, Allah menjadi saksi. Ketika kemudian seorang yang lagi mencintai Quran, berusaha mencintai Quran, menghafalkan Quran, tidak jaga di toilet, Pak. Kenapa? Karena saya murojaah Quran. Bagaimana caranya saya kemudian menghafalkan Quran lalu murojaah di depan toilet? Gak mungkin. Jadi saya jaganya kira-kira 100-200 meter dari toilet. Saya bilang sama Allah, ya Allah, it's my turn. Ini giliran saya jaga toilet. Maaf, saya penjaga toilet yang bisa berbahasa Inggris. Jadi doanya begitu. Ya Rob, it's my turn. Asik ya, bilingual. Ya Allah, ini giliran saya. Kalian percaya cerita itu? Bahwa ketika dia masih menjaga toilet, ketika dia menjaga toilet, dia kemudian berdoa dalam bahasa Inggris gitu. Tapi bukan itu masalahnya, teman-teman. Masalahnya adalah Yusuf Mansur bercerita seperti ini tentu punya maksud dan tujuan gitu. Yang menurut dugaan saya, tujuan Yusuf Mansur cerita-cerita yang luar biasa seperti ini itu tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya, teman. Tentu dengan Yusuf Mansur bercerita seperti ini, tentu dengan Yusuf Mansur bercerita dengan hal-hal hebat seperti ini misalnya,
Itu kemudian di belakangnya, saya bisa duga, saya bisa katakan bahwa di belakang dari cerita ini, di ujung dari cerita ini, dia mengajak orang-orang untuk kemudian berinvestasi di bisnis yang sedang dia presentasikan, di bisnis yang sedang dia ceritakan gitu. Persoalannya kemudian adalah ketika kemudian orang-orang ini sudah berinvestasi, sudah menyetorkan sejumlah uang di sana, masalah muncul kemudian, teman-teman, adalah bisnis tersebut mangkrak. Bisnis tersebut kemudian tidak ada lagi update perkembangan berita mengenai perkembangan dari bisnis tersebut. Bisnis tersebut kemudian sudah tidak ada lagi kemudian pelayanannya. Nomor yang dihubungi sudah tidak bisa dihubungi. Kantornya kemudian ternyata sudah pindah. Nama bisnisnya kemudian sudah berubah gitu. Ini semua hal-hal yang sering terjadi pada Yusuf Mansur gitu, di mana dia sudah beberapa kali membuat rule model bisnis investasi yang mirip-mirip, yang mana ini kemudian memancing orang-orang untuk berinvestasi, lalu kemudian tiba-tiba bisnis tersebut menghilang, bisnis tersebut mangkrak, bisnis tersebut kemudian dikatakan bangkrut, tapi tidak dijelaskan seperti apa kebangkrutannya gitu. Hanya dikatakan bangkrut karena begini-begini, tapi ketika orang-orang meminta detailnya, mereka kemudian sering mengatakan bahwa ini ditutupi sendiri kok oleh uang pribadi Yusuf Mansur gitu. Seperti wawancara kami dengan Pak Suwarto, itu mengatakan dengan jelas bahwa uang Pak Suwarto, yang mana ini di sini Pak Suwarto berinvestasi di Hotel City, lalu belakangan dikatakan bahwa Hotel City-nya itu mangkrak, padahal Hotel City-nya masih berdiri, teman-teman. Dan kemarin kita sempat menginap di sana, dan ternyata bisa. Biaya sewanya per malam itu 300.000 kalau saya tidak salah. Dan di situ dikatakan bahwa bisnisnya bangkrut, dan ini uang-uang yang dikembalikan kepada jamaah, uang-uang yang sudah jamaah setorkan lalu kemudian minta kembali, itu memakai duit pribadi dari Yusuf Mansur. Pertanyaannya, Yusuf Mansur memiliki duit dari mana gitu? Kok ada orang menarik investasi lalu kemudian bisnisnya mangkrak, dia berani mengembalikan dari uang pribadi? Apakah itu aturan model bisnis investasi yang benar gitu? Kan tidak juga gitu. Kan tidak juga seperti itu gitu. Yang menjadi masalah di sini, setelah kemudian umat menyetorkan sejumlah duit yang dijanjikan 10 tahun kemudian untuk kemudian bagi hasil, lalu kemudian towernya berdiri, ada 2 tower di situ, masih berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ditahu seperti apa statusnya sekarang. Jamaah tidak tahu menahu, hanya menyetorkan duitnya di sana. Tiba-tiba dikabarkan bahwa hotel itu sudah mangkrak, bisnis Hotel City itu sudah tidak berjalan gitu. Lalu kemudian duit dari orang-orang ini dikembalikan itu. Semua juga mau kalau seperti ini, teman-teman. Semua juga bisa kaya kalau seperti ini. Permasalahannya ini adalah kecurangan yang nyata gitu. Permasalahan ini adalah tipu menipu yang jelas gitu. Yang mana ini seharusnya diinvestigasi gitu. Metode-metode atau modus-modus seperti ini sudah sering dan berulang kali dilakukan oleh Yusuf Mansur gitu. Sebut saja Hotel City, Paetren, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moyafidi, Batubara. Semua model-model bisnis ini mirip. Ketika kemudian orang-orang sudah menyetorkan sejumlah uangnya, bisnis tersebut dikabarkan mangkrak. Dan tidak lama kemudian Yusuf Mansur memiliki bisnis-bisnis atau berinvestasi di bisnis-bisnis lain. Misalnya dia bercerita pernah memiliki sebuah klub sepak bola. Dia kemudian bercerita atau mengatakan bergabung di warung Stick and Stick. Dia kemudian bercerita memiliki usaha ini dan itu. Pertanyaannya, apakah Yusuf Mansur memakai modal-modal dari investasi umat ini untuk kemudian bisnis pribadi dia, lalu mengatakan kepada umat bahwa bisnis yang sekarang mereka bangun itu mangkrak? Ini kan menjadi tanda tanya besar sampai hari ini. Yang mana kemudian ketika Pak Darso Arif mengklarifikasi ke kantor warung Stick and Stick menanyakan status Yusuf Mansur di warung Stick and Stick, sampai sekarang pihak warung Stick and Stick belum memberikan tanggapan yang jelas, teman-teman. Mari kita simak komentar dari netizen. Dari Harimau Andalas, Ustadz penipu, jeng penipu. Ngomongnya duit mulu nih Ustadz. Dari Edi. Iyakah? Bisakah begitu? Si Mansur asal bacot aja, dasar majnun. Artinya majnun gila ya. Awas trik dia, always gitu. Lama-lama minta sedekah pada jamaah. Tolong jangan dikasih apapun. Dia murid iblis, mata dajjal, penipu, banyak korban yang belum terselesaikan. Ya. Si Jaman tukang tipu, dari Nurholis. Ini orang mata duitan banget, hidup cuma yang dipikirnya duit melulu. Makan tai lu cup berdebah. Cari tahu ujung-ujungnya duit.
nggak ada isi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia bercerita dongeng fiksi seperti itu, lalu kemudian di ujung-ujung berbicara masalah bisnis, meminta sedekah dan yang lain sebagainya. Duit aja otaknya, sedikit-sedikit nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut-sebut. Iya, dia menyebut nama Allah itu seolah-olah kayak Allah itu kayak apa ya, dia pernah mengatakan Allah itu ngaco dan segala macam. Ini orang ini sebenarnya apa ya, mau dikatakan ustadz tapi kok bahasanya seperti ini gitu. Padahal ketika kemudian kita menyebut nama Allah, kita yang pertama kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia zat yang maha segalanya, teman-teman. Tidak boleh kita sembarangan gitu. Waspada hipnotis sedekah si Jamal itu. Ini sudah tadi ya. Tapi emang lu boleh nipu orang-orang. Alhamdulillah bisa memotivasi saudara kita yang masih kurang beruntung untuk terus berjuang meningkatkan potensi diri dan ekonomi. Masih ada yang positif gitu berpikir, masih ada yang entah ini pengikut fanatiknya dia atau bagaimana gitu. Alhamdulillah bisa memotivasi saudara kita yang masih kurang beruntung untuk terus berjuang meningkatkan potensi diri dan ekonominya. Iya. Tapi jangan kemudian bergabung dengan Yusuf Mansur, karena belum ada sampai hari ini orang-orang yang bergabung dengan Yusuf Mansur itu kemudian mengatakan dia sukses, dia berhasil gitu. Belum. Saya belum bisa melihatnya secara langsung, karena selama ini yang saya wawancari orang-orangnya semua bersedih hati, bersusah hati karena dikecewakan oleh Yusuf Mansur, teman-teman. ODGJ nggak pantas dipanggil Ustadz, betul. Mustahil, mana ada orang yang jaga toilet 100 meter dari toilet. Dia bilang tadi 200 meter. Pret, sombong lu. Ya iya. Yusuf maling. Awas nih Ustadz Dajjal, ujung-ujungnya nipu mengatasnamakan agama. Si paling duit. Ini mah Ustadz Cakadut, infak baik coy. Kenapa dia ngomong tahan napas? Biar nggak kehipnotis. Kalau dia ngomong tahan napas, biar nggak kehipnotis. Allah juga jadi saksi, uang jamaah lo ambil dengan kedok investasi. Betul. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal video, bahwa sudah banyak bisnis-bisnis berbasis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur, yang mana ini mengumpulkan dana yang tidak sedikit dari umat, dari orang banyak, lalu kemudian tiba-tiba dikabarkan bisnis tersebut mangkrak, lalu kemudian tiba-tiba dikabarkan bisnis tersebut bangkrut. Ada juga yang kemudian tidak mendapatkan penjelasan sampai kemudian orang itu menanyakan sendiri. Misalnya Pak Soeharto berinvestasi di Hotel City, menunggu 10 tahun, janji bagi hasil dari Yusuf Mansur. Kenyataannya ketika 10 tahun, 2023 kemarin dia mendatangi kantor Hotel City. Di situ dia shock karena kabar yang dia dapat begitu negatif, bahwa Hotel City sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan uangnya kemudian mengendap di mana, entah kemana gitu, tidak ditahu. Lalu kemudian Pak Soeharto menghubungi Pak Darso, hingga kemudian kami mewawancarai beliau. Kami ikut menyuting beliau mewawancarai di Gerobokan sana, desa Pak Soeharto. Tidak berselang lama setelah kami mengupload video Pak Soeharto tersebut, tiba-tiba Yusuf Mansur video call Pak Soeharto, lalu mengembalikan sejumlah uang, yang mana menurut kami, walaupun kami bersyukur, tapi menurut kami nominal yang diterima oleh Pak Soeharto tidak sesuai dengan janji Yusuf Mansur di awal. Ketika Pak Soeharto menginvestasikan uangnya di awal, berharap kemudian mendapat penghasilan dari situ setiap tahun, minimal kata Pak Soeharto untuk uang jajan anaknya ke sekolah. Tapi kenyataannya adalah Pak Soeharto hanya mendapatkan uangnya seolah-olah kayak cuma diutangi saja, kayak cuma dipinjami saja. Dan mirisnya, teman-teman perlu ketahui bahwa 10 juta di tahun 2013 ketika Pak Soeharto bersedekah di sana, dibandingkan 2023 ketika uang itu dikembalikan, sangat beda jauh nilainya. Walaupun nominalnya sama, tapi nilainya berbeda, teman-teman. Bayangkan emas saja di tahun 2000 segitu, di tahun 2012-13, setahu saya sekitar 500.000 sampai 600.000 per gram. Sementara di tahun 2023 ke atas itu sudah 1 juta lebih per gramnya gitu. 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Artinya seharusnya Yusuf Mansur mengembalikan uang tersebut 3 kali lipat dari yang Pak Soeharto setorkan. Karena kalau kita pikir, misalnya begini, di tahun 2013, 12 atau 13, ketika kemudian orang-orang menyumbang, berinvestasi di sana 10 juta per orang, lalu kemudian semuanya dikembalikan di tahun 2023, dikembalikan saja semuanya, itu Yusuf Mansur sebenarnya masih untung gitu. Apalagi masih banyak sekali yang belum dikembalikan gitu, karena yang dikembalikan yang viral-viral saja. Artinya apa? Sebenarnya kita perlu serius melihat kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur ini, karena orang ini sudah banyak kemudian membawa duit orang lain, membawa hak orang lain, yang mana orang lain kemudian menangis menuntut haknya yang sampai hari ini belum dikembalikan,
namun Yusuf Mansur begitu anteng dan ketawa hahaha di sana sini gitu. Wira-wiri di media sosial, lalu kemudian asik-asik mengelola bisnis pribadinya bernama Warung Steak and Shake. Itulah mengapa teman-teman sampai hari ini kami masih terus menyuarakan untuk kemudian memboikot bisnis milik Yusuf Mansur. Karena ini menurut saya adalah langkah yang efektif dan efisien memberi sanksi sosial, memboikot Warung Steak and Shake Yusuf Mansur. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur, kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih. haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, boykot Warung Steak, boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi, emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak, Joni kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, sorry kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak, bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot Warung Steak, boykot Warung Steak, boykot Warung Steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena